Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, mahasiswa Psikologi Angkatan 2018 Universitas Boswa Makassar dengan NIM 451809198. Pada kali ini saya akan melaksanakan proses presentasi dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah psikometri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi adaptasi, modifikasi, dan konstruksi tes psikologi. Pertama, kita masuk pada adaptasi. Apa sih sebenarnya itu adaptasi? Adaptasi merupakan proses penerjemahan dari bahasa asal ke bahasa tujuan alat tes psikologi. Jadi semisal kita ingin meneliti mengenai resiliensi, jadi kita mencari skala asli resiliensi. Biasanya itu skalanya itu dari dalam bentuk bahasa Inggris maupun bahasa luas. Semisal itu bahasa Inggris, jadi dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk digunakan di lingkungan kita, seperti itu. Proses adaptasi itu tidak hanya melulu tentang penerjemahan bahasa saja, tetapi juga memperhatikan mengenai konteks budaya. Jadi perlu ditekankan konteks budaya. Jadi skala yang kita pakai atau alat tes yang kita pakai, kita harus memperhatikan konteks budaya. Apakah item-item di dalam skala tersebut bisa digunakan di budaya kita? Karena jika item-itemnya tidak bisa digunakan di budaya kita, maka hasilnya akan bias. Dan perlu ditekankan lagi bahwa proses adaptasi itu tidak mengubah struktur dari alat tes aslinya, seperti misal scoring, stimulus, dan sebagainya. Kita hanya mengadaptasi, perlu ditekankan kita mengadaptasi. Proses adaptasi sendiri itu biasanya ada yang memerlukan izin dari si pembuat alat tes, ada juga yang tidak memerlukan izin. Lantas bagaimana sih proses adaptasi alat tes psikologi? Langkah-langkahnya, yang pertama tentu saja kita harus mencari alat tes yang ingin kita pakai atau skala yang ingin kita pakai. Misal resiliensi, kita ingin meneliti mengenai resiliensi, jadi kita harus mencari skala resiliensi. Biasanya itu skalanya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Dalam bentuk bahasa Inggris kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu dari bahasa Indonesia kita terjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Setelah itu kita bandingkan antara terjemahan bahasa Indonesia awal dan terjemahan bahasa Inggris kedua yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Setelah itu kita bandingkan, lalu kita ambil kesimpulan akhir dalam bentuk terjemahan akhir, yaitu terjemahan bahasa Indonesia. Perlu diketahui kita harus menekankan pada penggunaan bahasa yang baik agar nantinya para pengisi atau responden dari alat ukur yang kita pakai itu bisa paham mengenai isi dari alat ukur tersebut. Seperti itu. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu modifikasi. Apa sih itu modifikasi? Modifikasi alat tes itu bisa jadi merupakan perubahan alat tes atau merevisi alat tes, atau bahkan bisa penambahan item-item dari alat tes. Tetapi perlu diketahui, perlu ditekankan bahwa proses modifikasi itu kita tidak merubah konsep teoritis dari alat tes tersebut. Jadi kita tidak mengubah konsep teoritisnya, yang kita ubah itu cuma dalam alat tesnya. Seperti itu. Baik, kita masuk pada materi ketiga, yaitu konstruksi alat tes psikologi. Konstruksi tes psikologi itu kita membuat alat tes psikologi berdasarkan konstruk atau konsep teoritis yang kita pakai. Jadi kita membuat alat tes psikologi dari teori-teori yang kita pakai atau yang kita percayai. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi adaptasi, modifikasi, dan konstruksi tes psikologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wasadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pembelajaran.